Aku boleh mulai duluan? Ada, oke. Via, siap. Aku nggak tahu ini raise hand-nya di mana tadi. Oke, oke. Nggak apa-apa, langsung. Aku jadi kayak avatar. Aku nggak tahu sih apa alasan aku nggak percaya diri, tapi kemarin aku ada kesempatan buat ngomong di auditorium. Padahal udah persiapannya udah mantep, materinya udah kuat. Tapi pas udah lihat semua orang duduk rapi ngedengerin aku, langsung semua materi kosong. Mungkin jadi karena diliatin, abis itu mungkin aku mikir orang banyak ekspektasinya buat aku atau gimana, jadinya langsung hilang semuanya gitu. Oke, thank you Via atas sharingnya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ayo, yang lain. Kita ini kan public speaking, jadi harus berani ngomong dong ya. Ini waktunya buat bicara nih. Ada yang mau sharing lagi nggak? Apa sih yang menyebabkan kita tuh nggak pede? Tadi Via udah cerita ada pengalaman kemarin terjadi tiba-tiba ngeblank. Gitu. Oke, ada yang lain nggak? Ayo. Siapa yang mau bicara nih? Penyebabnya apa tidak percaya diri? Menurut teman-teman, kayak Miss Intan, Pak Eko pasti udah banyak pengalamannya nih. Boleh nih sharing-sharing. Penyebabnya tidak pede ketika bicara itu apa nih? Pak Eko? Biasanya sih gini ya Om ya. Kita jarang tampil tapi diminta tampil lah gitu. Jarang tampil, diminta tampil ya. Jadi apa? Ya kita biasanya nggak tampil terus tahu suruh tampil, nah itu juga bikin nggak lancar ya. Benar, betul sekali. Thank you Pak Eko. Oke. Nah, nanti kita akan bedah karena di webinar ini yang akan kita benerin bukan tekniknya, tapi lebih ke sini nih. Kita akan bicara tentang mindset. Ya, kita akan lebih ke pendekatan NLP secara sederhana saja. Ya, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita ke situ, kita ngomongin dulu deh tipsnya gimana gitu ya. Nah, saya tulisnya Road to Confidence. Nah, ketika kita menyampaikan suatu materi atau ditunjuk jadi seorang pembicara, contohnya ya, maka kita tidak bisa sembarangan bicara. Maka ketika kita tidak siap, ini maka timbul namanya gugup atau tegang. Tandanya apa? Tahu dong tandanya gemeteran, ya kan? Kayak gitu, tegang, itu pasti. Nah, sekarang untuk menjadi percaya diri, kita harus mencari materi yang sesuai dengan diri kita dulu sebenarnya. Kenapa? Ini penting supaya teman-teman tuh bisa tampil natural dan maksimal. Jadi materi yang dibawakan harusnya yang benar-benar disukai dan dikuasai. Nah, jangan sampai, contoh ya kapasitas kita sebagai pengajar area pendidikan ya. Kemudian tiba-tiba kita melakukan tema mengenai konduktor listrik gitu. Ya bakalan kacau. Kecuali memang teman-teman tuh punya kemampuan di hal tersebut. Nah, itu lain ceritanya. Jadi, cari materi yang sesuai dulu dengan kapasitas kita. Yang kedua, kita harus belajar dulu dong teknik public speaking yang dasar-dasar saja. Ini mesti banget, teman-teman. Kenapa? Karena segala sesuatu, jika tidak ada dasar keilmuannya, pasti akan mengalami kegagalan. Nah, menurut teman-teman, apa sih teknik-teknik dasar dari public speaking itu? Boleh tulis di chat. Yang teman-teman tahu aja, teknik dasar apa dari public speaking itu yang teman-teman tahu. Monggo. Ada? Ada yang pernah tahu? Miss Intan ini sering jadi pembicara, saya tahu nih. Ayo Miss, sharing-sharing Miss di chat Miss. Apa Miss? Kira-kira teknik apa sih yang harus dipelajari Miss kalau kita ingin belajar public speaking menurut versi Miss Intan? Oke, ada nggak nih? Belum ada. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, yang menjadi penting untuk dipelajari sebagai dasar itu, ini, interaksi dengan lawan bicara sama kuasai topik. Ya benar. Interaksi harus belajar, kemudian topik materi pun harus dikuasai. Benar, betul sekali. Jadi, betul kata Miss Intan, bahwa itu adalah salah satu hal yang dipelajari. Intonasi, gestur, yes.
Cara yang paling mendasar nih biasanya adalah menghilangkan filler sound. Apa itu filler sound? Nah, ada yang tahu nggak? Suara seperti gini nih, apa tuh, dan suara-suara mengganggu lain itu filler sound namanya. Nah, kita harus belajar ngilangin filler sound ini nih. Ya. Kemudian kata Miss Intan benar, gestur. Kita harus pelajari gestur tubuh. Mulai posisi badan, cara berjalan, gerak mata, gerak tangan, dan lain-lain. Gestur ini sangat penting karena mempengaruhi penyampaian pesan kepada audiens. Salah gestur, maka pesan pun tidak akan tersampaikan secara maksimal. Coba deh kalau teman-teman lihat public speaking secara langsung ya, kemungkinan yang teman-teman lihat itu bukan suaranya dulu, tapi gerakannya. Kegerakan dulu. Nah, itu penting banget belajar gestur. Nah, ada yang seru juga nih, beberapa waktu yang lalu, saya tuh dikontak oleh 2 agensi digital. Namanya tiptip.tv, sama ada di Bina Academy. Nah, mungkin kalau ownernya di Bina Academy hadir, tadi sih daftar, tapi mudah-mudahan datang beliau, Mas Ivan. Mereka minta saya untuk mengisi konten di platform mereka. Dan kebetulan salah satu konten yang saya kasih ke tiptip.tv itu adalah mengenai gestur jari. Jadi jika nanti teman-teman penasaran, bisa meluncur ke tiptip.tv. Nanti linknya saya share di grup aja ya. Nah, sedangkan di Bina Academy itu, saya diminta beliau untuk membuat satu, bukan kurikulum ya, membuat satu pelajaran materi mengenai digital branding. Nanti detailnya mungkin akan saya share kemudian ya. Oke, kita kembali ke laptop. Selanjutnya adalah udah keluar belum ya? Belum ya? Oke, presentasinya belum keluar. Oh, cari figur pembicara. Nah, ini penting. Kamu bisa mencari figur pembicara yang kamu suka. Teori ini dikemukakan oleh John Grinder. Nah, ini juga sangat berperan karena akan melatih bawah sadar teman-teman. Setelah memilih model, teman-teman nanti amati gerakannya, amati cara bicaranya, intonasi bicaranya gimana, tanpa menganalisa ya teman-teman, kayak bengong gitu. Namanya unconscious assimilation, kayak oh gitu ya, oh iya gitu, dimasukkan ke pikiran aja, nggak usah disaring macam-macam, kenapa begitu, kenapa begini, nggak usah. Diterima aja, oh gini, udah terima aja. Namanya itu unconscious assimilation. Kemudian latih apa yang teman-teman pelajari tersebut sampai teman-teman melakukannya dengan baik. Jangan lupa ditulis, kodekan dalam bentuk instruksi step by step. Contohnya, oh pertama dia akan ngomong ini, oh kedua dia akan begini, oh setelah itu dia akan begini, oh gini-gini. Dia pakai apa, dia bawa apa, dia gerakannya gimana. Itu dikodekan, dibuat step-stepnya. Ya. Nanti ketika sudah masuk ke dalam bawah sadar, maka efeknya adalah teman-teman itu akan merasa seperti pembicara tersebut. Nah, teman-teman itu akan merasakan sensasi yang hampir sama. Sehingga nanti ketika tampil, perasaannya itu perasaan bukan kalian yang takut, tapi kalian tuh merasakan seperti pembicara tersebut. Nah, ini ada teorinya dari John Grinder ya. Kemudian yang keempat adalah berlatih. Tidak ada hasil yang maksimal tanpa latihan rutin. Apapun itu, di bidang apapun. James Clear dalam bukunya Atomic Habit mengatakan, jika Anda 1% saja lebih baik setiap hari, maka di akhir tahun Anda akan 37% lebih baik. Latihan yang rutin dilakukan akan memberikan impact ya. Impact yang sangat besar kepada teman-teman. Seperti bunga majemuk gitu teman-teman ya. Pengaruh kebiasaan itu akan berlipat jika kita mengulang terus kebiasaan tersebut. Jadi, saya sarankan teman-teman jangan lupa berlatih. Yang terakhir, yang kelima adalah pola pikir. Ini sebenarnya teman-teman adalah materi utamanya. Namun sengaja saya buat di akhir sebagai penguat dari semua hal teknis yang kita sebutkan tadi. Ya. Sekarang teman-teman coba share kepada saya. Ada yang tahu nggak cara kerja otak itu seperti apa? Boleh raise hand. Atau langsung ngomong, boleh unmute, langsung bicara. Cara kerja otak itu seperti apa sih cara otak kita bekerja? Boleh, ada yang bisa share? Ada yang bisa ngasih opini?